Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran daring kita. Hari ini kita akan membahas tentang tema 2, lanjutan dari kemarin, pembelajaran 3. Sebelumnya, salam kita, salam semangat, sehat, bertanggung jawab, jujur, dan dapat dipercaya. Nah, camkan hal itu dalam diri kalian agar bisa menjadikan warna dalam kehidupan kalian, menjadi anak yang tetap bersemangat, tetap berusaha untuk sehat, memiliki sifat tanggung jawab, jujur, serta dapat dipercaya. Pembahasan kita hari ini berkaitan dengan kata tanya, kegiatan ekonomi yang nanti akan kita kaitkan dengan kondisi alam Indonesia, serta sifat-sifat apa yang harus kita kembangkan dari salah satu salam kita, yaitu sifat tanggung jawab. Dengan bismillah kita awali kegiatan hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kalian, kita semua untuk belajar secara efektif. Kalian bisa memperhatikan ini, maaf, bacanya sedikit panjang. Ingat, kalian harus mencari poin-poin tertentu. Ya, misalnya di sini kita di awal agak masuk, ini tanda bahwa itu paragraf-paragraf dalam bacaan. Ya, paragraf dalam bacaan itu ditandai dengan masuk. Kalian harus menemukan kata-kata inti atau kata-kata kunci dalam sebuah bacaan. Misalnya di sini paragraf pertama. Tandai di sini dengan adanya Hari Gerakan Menanam Sejuta Pohon Sedunia yang diperingati setiap tanggal 10 Januari. Jadi 10 Januari itu ada gerakan internasional, yaitu berupa gerakan menanam sejuta pohon. Nah, yang dimaksud sejuta pohon di sini bukan berarti kita harus menanam 1 juta pohon, tapi ini makna konotasi. Konotasi itu arti yang tidak sesungguhnya atau arti kiasan. Jadi gerakan sejuta pohon ini bisa diartikan bahwa kita semua secara bersama-sama menanam pohon sebanyak-banyaknya untuk kepentingan kehidupan manusia. Terus, apa manfaatnya dan sebagainya bisa kalian temukan di sini, anak-anak. Harus teliti di sini. Di sini ada kata-kata yang bermakna lebih. Pohon sebagai jembatan kehidupan, bukan dengan pohon kita membangun jembatan untuk hidup. Namun nanti akan kalian pahami bahwa pohon-pohon yang kita tanam itu mampu memberikan oksigen pada manusia, napas manusia, yang sekarang ini merupakan barang langka oksigen, anak-anak. Banyak orang kehabisan oksigen tabung dan kita diberi Tuhan napas oksigen secara gratis. Maka disebut juga pohon itu sebagai atau hutan itu sebagai paru-paru dunia. Kenapa? Karena pohon atau hutan yang kita tanam dalam kegiatan ini bisa menjadi sumber oksigen yang mensuplai paru-paru manusia atau paru-paru manusia sedunia. Indonesia hutannya sangat lebat, maka disebut Indonesia sebagai paru-paru dunia. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan bacaan di atas, kalian bisa membuat kata-kata tanya atau pertanyaan. Misalnya, judul bacaan di atas. Kalian bisa bebas menentukan judul bacaan tadi sebaik-baiknya. Namun, judul itu harus menggambarkan isi dari bacaan. Pertanyaan yang kedua, ada berapa paragraf bacaan di atas? Ini mudah, sebab setiap bacaan ada masalah, ada yang mudah, ada yang sulit. Kelihatannya mudah untuk yang kedua ini, tapi hati-hati, kadang-kadang kita sembrono sehingga tidak tahu. Dan
Nah, kegiatan apa yang menjadi inti bacaan di atas? Oke. Kegiatan apa yang menjadi intinya? Berikutnya, alah, mengapa kita harus menjaga atau melestarikan hutan? Hmm. Mengapa di sini kita harus menjaga dan melestarikan hutan? Hati-hati anak-anak. Ada berapa paragraf? Di sini ada mengapa kita harus menjaga kelestarian hutan. Ini ada dalam bacaan di atas. Ya. Selanjutnya, anak-anak, yuk kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan hutan sebagai paru-paru dunia? Nah, itu tadi hutan sering kita sebut sebagai paru-paru dunia. Apa alasannya? Pertanyaan yang apa menyatakan keterangan ini harus kalian jawab dengan hati-hati. Kita lanjutkan. Nah, ini peta dari negara Indonesia, anak-anak. Di sini ada garis. Indonesia saya gambarkan dengan warna yang warna-warni, sebab Indonesia adalah negara yang berbineka, banyak sekali suku, bangsa, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Indonesia ini ada di tepat, boleh dikata tepat di garis tengah bumi secara mendatar. Garis yang berwarna hitam ini adalah gambaran dari garis khatulistiwa. Jarak di sini ke sini, anak-anak, dan ke sini yang bernilai 23,5 derajat. Ini tempat gerak semu matahari. Jadi matahari kadang-kadang di sebelah utara garis khatulistiwa, kadang-kadang ada di sebelah selatan. Ya, Indonesia ada di antara ini. Ini punya efek atau dampak. Apa dampaknya, anak-anak? Indonesia itu memiliki iklim tropis. Iklim tropis itu sepanjang tahun bisa melihat matahari, memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Saat matahari agak condong ke utara, maka terjadi musim kemarau, Maret sampai September. Sedangkan bila matahari di selatan khatulistiwa, terjadi musim penghujan, Oktober sampai Februari, kadang-kadang sampai Maret, anak-anak. Nah, Indonesia itu memiliki banyak deretan gunung. Dari sini Pulau Sumatera ke Jawa, yang satunya dari Filipina ke Sulawesi ke Papua. Ini deretan dan gunung berapi yang sangat aktif. Maka Indonesia itu memiliki hutan dan tanah yang sangat subur. Dalam bahasa Jawanya disebut Gemah Ripah Loh Cinawi. Hidupnya yang toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Jadi kehidupannya tertata, teratur, tentram, dan aman dan sejahtera. Kita lanjutkan. Nah, letak Indonesia. Letak Indonesia bisa ada secara letak secara astronomis dan juga letak secara geografis. Kalau astronomis seperti tadi di gambar peta Indonesia itu dilihat dari garis perbintangan ada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi karena ada di tengah garis khatulistiwa, sebagian ada di utara garis khatulistiwa, sebagian ada di selatan. Sedangkan letak geografis, ini letak negara kita secara nyata dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini dapat oleh sebelah utara benua Asia. Sedang di selatan ini benua Australia. Ini sudah kita bahas kemarin anak-anak waktu pertemuan daring. Nah, karena secara geografis
itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, maka fungsinya sangat besar Indonesia itu bagi lalu lintas perdagangan dunia. Ingat, seperti ibaratnya perempatan, kalau itu ada toko, maka toko itu cenderung rame, tapi juga cenderung banyak gangguannya keamanan. Kita lanjutkan. Nah, karena sangat subur, Indonesia itu memiliki julukan juga ini anak-anak, negara agraris. Artinya apa? Sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Ingat, karena sangat subur, maka ya tentu saja banyak yang hidup sebagai petani. Karena lahannya menunjang, alamnya menunjang, cuacanya menunjang, dan sebagainya menunjang. Kemudian Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Sebagian wilayah Indonesia itu berbatasan langsung dengan laut. Maka pelajarannya lalu kita telah membicarakan nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Tentu kalian masih ingat lagunya. Yang berikutnya, karena negara Indonesia itu memiliki banyak gunung berapi, bahkan masih aktif, sangat aktif. Banyak sekali gunung-gunung berapi yang sangat aktif. Ini disebut dengan Ring of Fire, negara yang diliputi atau dilindungi atau dikepung oleh gunung-gunung berapi yang sangat aktif dan siap sewaktu-waktu untuk meledak. Dan gunung-gunung berapi ini selain meledak menimbulkan musibah, juga menghasilkan materi-materi yang bisa menyuburkan tanah, sehingga tanah-tanah di sekitar gunung berapi sangat subur. Kita lanjutkan. Nah, karena negara kita negara agraris, maka kita bisa mengenal beberapa istilah dalam pertanian. Sawah. Anak-anak, kalian tahu sawah? Sawah itu lahan yang tanahnya bisa diairi secara teratur. Ini kuncinya pada pengairan. Air teratur. Airnya sangat teratur sekali di sana, sehingga bisa ditanami dengan tanaman-tanaman sesuai kebutuhan. Berikutnya ada ladang. Nah, ladang ini airnya tidak bisa dikendalikan, maka sering disebut ada hujan. Artinya apa? Ada air ditanami ketika terjadi musim hujan. Kemudian, ini mekanisasi itu pengolahan lahan yang dulu sekali menggunakan tenaga manusia atau hewan, sekarang pakai tenaga mesin. Misalnya traktor, terus bajak sawah, pemetik padi pakai mesin, menanam pakai mesin. Kelak manusia tenaganya akan digantikan mesin. Mungkin kalian nanti kalau jadi petani tidak harus mencangkul di sawah, berangkat pakai jas karena memakai alat-alat yang modern. Kemudian agrowisata. Anak-anak, beberapa waktu yang lalu teman kalian saya ajak ke tempat tertentu, misalnya kebun stroberi, itu bisa petik sendiri. Itu namanya dikenal dengan sebagian kecil dari arti agrowisata. Nah, sekarang banyak ini dikembangkan. Agrowisata, ada lagi hutan wisata, seperti kalau kalian ke Geni Langit, ke Mojosemi, ke Lawupak di daerah Tawangmangu, itu ada wisata semacam. Nah, organik. Ya, anak-anak, kalian lihat di depan sekolah sekarang ada tong, 3 tong yang berisi dedaunan. Ya, saya anjurkan kalian kalau membuang hasil menyapu yang berupa daun-daun dimasukkan tong, itu kita buat kompos sebagai contoh dari kegiatan membuat pupuk organik. Mudah-mudahan berhasil. Nanti kita manfaatkan untuk bertanam. Berikutnya intensifikasi. Ya, inten itu artinya sungguh-sungguh. Ini karena di Pulau Jawa lahannya sempit, maka meningkatkan hasil pertanian dengan cara intensifikasi. Ini lahannya sempit. Di lahan sempit ditanami sebaik mungkin agar menghasilkan hasil yang lebih maksimal. Itu namanya intensifikasi. Caranya bagaimana? Ya ini seperti menggunakan
mekanisasi, menggunakan organik, dan sebagainya, antara lain tumbang sari. Kapan-kapan kalian bisa mengamati langsung di sawah. Berikutnya extend. Nah, extend ini lahannya sangat luas ini anak-anak. Kalau ini di luar Jawa, maka meningkatkan hasilnya dengan ekstensifikasi, menambah, membuka hutan-hutan baru. Ingat, hutan boleh dibuka, tapi harus terencana. Tidak boleh sembarangan atau illegal logging. Saya ingatkan, illegal logging. Penebangan hutan secara liar. Akibatnya, wala ya Allah, banyak sekali. Sudah seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, selanjutnya ada istilah diversifikasi. Nah, diversifikasi itu mencari sumber-sumber kekayaan lain atau sumber-sumber bahan lain yang bisa dimanfaatkan. Contoh anak-anak, karena bahan bakar habis, maka minyak sawit itu sekarang dikonversi untuk bahan bakar, namanya bio, ada biosolar dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan demikian nanti bisa mengangkat harga sawit lebih mahal dan akibatnya petani sawit menjadi lebih makmur. Amin. Berikutnya rehabilitasi. Rehab itu artinya memperbaiki. Alam kita manfaatkan tentu ada kemungkinan rusak. Untuk itu diadakan rehabilitasi. Salah satunya gerakan sejuta pohon dan sebagainya. Kemudian ladang lagi. Ladang ini di luar Jawa ada, ini kegiatan ladang berpindah. Nah, ini bahaya anak-anak. Ladang berpindah itu artinya apa? Memanfaatkan hutan ditebang untuk berladang, ketika subur ditanami, namun ketika sudah tidak subur ditinggalkan begitu saja. Akibatnya banyak terjadi hutan-hutan yang gundul terbengkalai. Yang terakhir, hati-hati dengan hal ini, ada kata-kata aneh atau kata-kata asing buat kalian. Pestisida, insektisida, herbisida. Ini melengkapi tanah pengolahan sawah ini. Melengkapi ini semua. Pestisida itu umum, obat-obatan untuk pertanian, untuk serangga dan sebagainya. Kalau insektisida khusus pembunuh serangga. Insektisida ini khusus pembunuh serangga. Sedangkan herbisida ini untuk membunuh tanaman-tanaman pengganggu yang sering disebut dengan gulma. Kalau di halaman kita anak-anak, kalau kita tidak bisa kerja bakti, kita semprot dengan menggunakan Roundup. Itu contoh herbisida. Sehingga rumput-rumput yang sulit dicabut mati. Demikian, kita lanjutkan. Sekarang peternakan. Apakah peternakan itu? Nah, sebab kalau kalian hidup di desa seperti ini, banyak sekali melihat orang-orang melihara ternak. Dan yang kedua, kuncinya peternakan itu mengembangbiakkan. Jadi dari satu atau dua atau sepasang atau beberapa pasang kita kembangkan menjadi lebih. Yang kedua, selain mengembangkan, mengambil untung. Jadi usaha-usaha itu harus menguntungkan. Karena prinsip ekonomi, usaha itu modalnya kecil, keuntungannya besar. Harus menguntungkan. Jadi kata kuncinya mengembangbiakkan dan menguntungkan. Berikutnya, apa manfaat peternakan? Lu kanggo opo atau untuk apa gitu. Salah satunya adalah sumber pangan. Hewan yang kita pelihara bisa menjadi sumber pangan, bisa dagingnya, bisa susunya, ya. Yang kemudian yang kedua, bahan baku industri. Misalkan di sekitar kalian ada industri kulit. Kulit itu dari pengolahan limbah peternakan yang dipotong, dagingnya dimanfaatkan, kulitnya diolah menjadi bahan industri. Berikutnya, dimanfaatkan nilai lebihnya anak-anak. Misalnya, ternak burung itu bukan untuk daging, bukan untuk kulit, tapi nilai lebih keindahan suaranya atau keindahan warnanya itu dimanfaatkan. Yang terakhir,
menyediakan lapangan kerja. Oh, belum terakhir anak-anak, masih ada lagi. Lapangan kerja, sisa-sisa dari semua ini, anak-anak, bahan industri ini misalnya ada juga pupuk. Sebagai contoh, di rumah kalian ada pupuk kandang, ada pupuk kompos, itu sisa-sisa dari hasil peternakan. Sangat baik untuk memulihkan kesuburan tanah. Nah, jenis peternakan sekarang, apa yang dipelihara dalam peternakan? Nah, secara umum ada 3. Peternakan besar, tentu saja hewan-hewan yang dipelihara yang besar yang membawa manfaat. Jangan besar, nanti terus kalian langsung dinosaurus. Wah, ya tentu saja dilihat keuntungannya. Memelihara dinosaurus itu keuntungannya seperti apa. Jadi peternakan besar misalnya sapi atau kerbau. Nih, peternakan besar. Kemudian peternakan kecil ya, hewan-hewan yang lebih kecil. Sebagai contoh, kelinci dan sebagainya. Unggas lah, unggas di sini bangsa burung, ayam, bebek, mentok dan sebagainya. Yang dimanfaatkan apanya ya? Tentu saja yang dimanfaatkan ininya. Mana dari sini ini yang bisa dimanfaatkan, yaitu yang diternakan gitu ya. Jadi tidak semuanya sama yang dimanfaatkan, dagingnya atau tulangnya atau susunya, tidak. Demikian anak-anak peternakan. Sekarang kita lanjutkan. Perikanan. Ingat, Indonesia negara maritim, laut, tentu saja mengembangkan industri perikanan. Apakah perikanan itu sama anak-anak? Mengembangbiakkan maupun mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan. Manfaatnya hampir sama. Sumber protein, bahan baku industri. Nah, industri apa Pak? Kalau ikan ya banyak sekali. Ada pembuatan bakso ikan, ada lagi sarden, ada lagi risoles dan sebagainya yang diisi dengan ikan. Nilai lebihnya ini anak-anak, karena ikan itu ada yang kecil sekali, tapi tetap aja dipelihara karena memiliki nilai yang lebih. Misalnya ikan cupang. Nah, masa kalian mau goreng ikan cupang? Tidak kan? Ikan cupang itu dilihat karena indahnya, punya nilai lebih karena indahnya. Ikan lohan, terus ikan koi, itu juga dilihat dari keindahannya. Terus menyediakan lapangan kerja. Betul anak-anak. Dengan adanya industri perikanan, maka nanti banyak sekali orang yang terserap di bidang lapangan kerja perikanan ini. Lanjutnya, macam-macam perikanan sekarang. Perikanan secara garis besar ada perikanan darat, perikanan payau, perikanan laut. Nah, kalau perikanan darat, ini menggunakan air tawar. Bukan kok perikanannya ada di darat, bukan. Air tawar, misalnya yang dirawat ikan patin, ikan gurami, ikan nila, dan ikan hias-hias air tawar yang lainnya. Kalau air payo ini campuran anak-anak, campuran antara air tawar dengan air laut asin. Maaf, ini asin. Ini campur bertemu menjadi air payo. Jadi payo itu campuran antara air tawar dan laut. Maaf, tawar dan asin. Nah, ini campuran antara air tawar dengan air asin. Yang dipelihara di sana misalnya ikan bandeng. Di sini tuh bandeng. Siapa yang suka ikan bandeng? Ini di presto, maka dagingnya, tulangnya, semuanya bisa kita konsumsi. Itu perikanan. Mengapa sangat penting? Yaitu menyediakan sumber protein yang berlimpah bagi manusia. Sebab protein adalah zat pembangun tubuh kita. Selanjutnya, usaha apa yang kita lakukan dari alam kita? Pertambangan. Nah, pertambangan Indonesia sangat terkenal karena Indonesia kaya akan mineral tambang. Menggali, kata kunci dari pertambangan itu menggali barang-barang yang ada di permukaan tanah maupun di dalam
tanah. Sehingga nanti pertambangan ada dua macam. Ada pertambangan terbuka yang ada di permukaan tanah, misalnya menggali batu, menggali pasir, tanah kapur, dan sebagainya. Yang kedua adalah tambang tertutup atau di dalam tanah. Misalnya kalau kalian melihat foto-foto di daerah tambang, ada yang masuk ke dalam tanah, tambang emas, tambang batu bara, itu ada yang dalam, ada di permukaan, juga ada yang ada di dalam. Nah, ini di dalam tanah sampai puluhan meter ke dalam tanah. Kalau tambang terbuka ini dikeruk pakai alat-alat berat pun bisa karena di permukaan tanah. Jenis bahan tambangnya, golongan ini ya, ada bahan galian golongan A, bahan bakar fosil, misalnya bensin, solar, pertamax, minyak tanah, dan sebagainya. Batu bara ini golongan A, fosil. Golongan logam ini emas, intan, besi, baja, dan lain sebagainya. Golongan C yang ada di permukaan, batu, pasir, tanah, batu kapur, batu gamping, dan sebagainya. Ini jenis bahan tambang menurut bahan yang diambil. Kalau yang di sini menurut cara pengolahannya. Kalau yang di sini adalah jenis bahan yang diambil. Ada dua, tambang terbuka, tertutup, itu cara ngambilnya. Kalau ABC ini cara atau bahan yang diambil apa. Kita lanjutkan. Sekarang perdagangan. Nah, anak-anak, sekarang lagi ngetren-ngetrennya usaha online, perdagangan online dan sebagainya. Apa tuh perdagangan itu? Siapa yang tahu? Nah, perdagangan itu kata kuncinya adalah tukar menukar barang atau jasa. Jadi kita menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Dulu sebelum era modern, tukar menukar ini sering disebut dengan barter. Barter itu pertukaran barang dengan barang. Misalnya sekantong beras ditukar dengan seekor ayam. Sekantong garam ditukar dengan sekantong gula. Demikian. Jadi nggak ada uang. Tapi setelah berkembang zaman modern, hal itu sulit dilakukan. Bayangkan anak-anak, bila kalian petani punya panenan ketela, mau membeli motor, apa mungkin kalian mengantarkan 5 truk ketela ke dealer motor? Ya kasihan dealernya nanti jadi gudang ketela. Untuk itu diciptakan sistem perdagangan modern dengan menggunakan uang. Ya, uang itu sebagai alat pertukaran. Kemudian jenis perdagangan apa ya kira-kira? Satu, perdagangan internasional. Waduh, ini perdagangan yang melibatkan banyak negara di dunia ini. Hampir ada 200 negara terlibat. Yang kedua misalnya perdagangan regional. Regional itu lebih sempit. Beberapa negara yang ada di satu wilayah atau beberapa daerah di satu wilayah. Ada lagi perdagangan bilateral, hanya meliputi 2 orang atau 2 negara atau 2 wilayah itu. Nah, bila itu 2. Nih, bila ini artinya 2. Lanjutkan. Manfaat perdagangan. Oh, tentu saja ini menjalin kerjasama. Jadi kerjasama dagang. Yang kedua yang sangat penting, amat penting ini, amat sangat penting ini. Untuk apa? Yaitu memenuhi kebutuhan. Sebab apa? Kita tidak menghasilkan semua yang kita butuhkan. Nah, agar kebutuhan kita itu bisa terpenuhi, kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Contoh, kita di pegunungan tidak menghasilkan ikan, maka mendatangkan ikan dari laut. Sedangkan orang laut sana tidak menghasilkan sayuran, mendatangkan sayuran dari pegunungan. Tentu saja yang ketiga adalah meningkatkan luas lapangan kerja. Yang selanjutnya adalah alih teknologi. Kalau kita nanti nggak bisa membuat motor,
kita mendatangkan motor, kita pelajari, kelak kita akan membuat. Siapa tahu di antara kalian akan menjadi ahli mesin dan bisa membuat motor. Berikutnya, produksi atau industri. Apa itu produksi? Menggunakan kata tanya apa? Mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Ini namanya produksi. Butuh keterampilan untuk menghasilkan ini anak-anak. Maka kalian beberapa waktu yang lalu kegiatan memasak itu memproduksi makanan dari bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahkan barang jadi. Itu produksi. Tujuannya jelas anak-anak. Nomor 1 tujuannya ya meningkatkan nilai barang. Misalnya ketela kita bisa olah menjadi timus, bisa kita olah menjadi seretek, ketuk dan sebagainya. Kalau bisa meningkatkan nilai barang, tentu saja nilai kesejahteraan orang yang mengolah akan meningkat. Kalau mulanya ketela begitu murah, kita olah menjadi keripik dan sebagainya menjadi mahal. Selain itu, akan tercipta lapangan kerja sehingga tidak ada orang yang menganggur karena tidak punya sawah. Terakhir, yang modern ini alih teknologi. Ingat, sekarang tidak ada sesuatu yang tanpa sentuhan teknologi. Kemudian jenis produksi atau industri. Oh, ini banyak sekali sebenarnya anak-anak. Ada industri primer, mengolah bahan baku mentah, batu-batuan dan sebagainya secara langsung. Ekstraktif ini tinggal ngambil saja, ini enggak mengolah ini. Diambil dari alam, dimanfaatkan langsung. Pasir itu ekstraktif, batu juga. Manufaktur mengolah menjadi sesuatu yang jadi. Bunder mengolah juga sudah. Konstruksi bangunan, kalau konstruksi itu pembangunan. Jasa itu ya membantu, tukang dan sebagainya, itu industri jasa. Nah, kalian besok bisa bekerja di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, asalkan kalian memiliki keterampilan yang memadai, jangan sampai tidak punya keterampilan sama sekali. Berikutnya, oh ya, anak-anak kita sudah mulai titik-titik terakhir pembelajaran hari ini, yaitu tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Sadaran diri, berani menanggung akibat dari perbuatan kita atau perbuatannya. Jadi kalau saya salamkan, salam bertanggung jawab, ya kalian harus bertanggung jawab atas apa yang kalian lakukan. Jangan ada tugas dikerjakan oleh orang lain, ada tugas dikerjakan oleh ibu sepenuhnya, bukan dilarang, tapi itu mengurangi rasa tanggung jawab kalian. Jenis tanggung jawab sekarang. Nah, tanggung jawab itu kepada Tuhan nomor 1, karena kita itu makhluk ciptaan Tuhan, diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah lewat sholat, bayar zakat, puasa dan sebagainya. Kemudian tanggung jawab masyarakat. Nah, ini karena kita itu makhluk sosial, ya, makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Itu makhluk sosial, maka kita tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi jangan seenaknya membuang sampah sembarangan, membuang beling-beling di jalan dan sebagainya. Tanggung jawab keluarga, ya tentu saja ini lebih kecil lagi, masyarakat kecil, yaitu keluarga. Terakhir, tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jadi anak-anak, kalian mau menjadi apapun, terserah pada kalian, nasib kalian ada di tangan kalian. Manfaatnya, kalau kalian bertanggung jawab, ini akan kalian dapat. 1, kepercayaan dari orang lain. Kalian akan menjadi orang yang dipercayai. Yang kedua, dihormati orang lain. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Kalau demikian, kalian akan hidup lebih mudah. Kita lanjutkan. Terima kasih. Jadi, demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan kita segera bisa dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.